Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Miersi dengan NIM 211130201. Saya dari kelas S semester 5F. Jadi, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya, yaitu yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online. Jadi, di sini itu, pada zaman yang serba maju ini, teknologi berkembang sangat pesat, sehingga membuat perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang didukung dengan banyaknya penggunaan internet. Salah satu manfaat sebagai media interaksi sosial, internet telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, serta mencari suatu informasi di segala bidang. Hal ini ditegaskan oleh data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia pada tahun 2022 sampai 2023. Tercatat bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 215,63 juta orang, di mana pengguna tertinggi itu di atas 80% itu berada di Banten dengan 89,10% dan diikuti Jakarta 86,96%. Jadi, data tersebut adalah salah satu bukti konkret bahwa perkembangan teknologi erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Penggunaan internet bukan hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media internet, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan. Sehingga muncul yang disebut dengan perdagangan elektronik, di mana para pihak antara penjual dengan konsumen tidak lagi saling bertatap muka, melainkan hanya melalui media internet. Jual beli atau perdagangan menggunakan media internet yang disebut electronic commerce atau e-commerce. Jadi hal tersebut kini sudah tidak asing lagi dalam dunia bisnis di negara-negara berkembang maupun maju, termasuk di Indonesia. Pada dasarnya, jual beli secara online atau e-commerce itu sama dengan jual beli pada umumnya. Yang membedakan jual beli secara online dan jual beli biasa itu atau konvensional itu terletak pada media yang digunakan. Ada juga menurut pasal 1457 jadi di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat KUH Perdata itu menjelaskan bahwa konsep jual beli online sama dengan jual beli pada umumnya, yaitu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, atau dengan kata lain para pihak yang telah sepakat dengan barang dan harga yang disepakati melalui media online, yaitu berupa chat maupun melalui wadah toko online yang tersedia misalnya seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain juga sebagainya. Maka semenjak itulah perjanjian jual beli itu lahir. Para pihak telah mengikatkan dirinya dan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak atau penjual dan konsumen. Dan ada juga faktor usaha melakukan transaksi online. Pelaku usaha dapat menekan biaya pemasaran, distribusi, dan lain sebagainya, sehingga pelaku usaha itu hanya memerlukan modal yang relatif sedikit dalam menjalankan bisnisnya. Sedangkan faktor yang mendorong konsumen itu melalui transaksi online, karena melalui transaksi online konsumen itu mendapatkan manfaatnya atau kemudahannya, misalnya antara lain dapat memilih berbagai barang yang diinginkan. Selain itu, konsumen tidak perlu ke toko untuk sekedar membeli barang yang dibutuhkan, apalagi jika toko tersebut itu berada jauh dari konsumen. Tentu hal ini itu sangat membantu konsumen karena dapat menghemat waktu sekaligus mempermudah konsumen. Melalui transaksi online ini cukup dengan situs-situs yang menawarkan barang kebutuhan. Konsumen sudah dapat memilih dan membandingkan kualitas serta harga barang yang diinginkan. Hal ini dirasa lebih praktis dan hemat dibandingkan dengan membeli secara langsung dengan pergi ke toko. Tapi meskipun demikian, pemanfaatan teknologi internet untuk melakukan transaksi online mempunyai dampak negatif pada konsumen, mengingat pembelian melalui transaksi online dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen
yang tidak bertatap muka secara langsung. Dengan kata lain, transaksi online dilakukan atas rasa kepercayaan diri para pihak. Permasalahan yang dapat terjadi pada transaksi online antara lain itu bahwa kualitas barang yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Terus ada juga waktu pengiriman tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dalam proses pengiriman barang juga rawan terjadi kerusakan. Dan dalam penelitian saya juga di sini ada tujuannya. Yang pertama itu untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap implementasi atau undang-undang pelindungan konsumen dalam konteks jual beli online dan memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem perlindungan konsumen di era digital. Dan yang kedua itu juga ada untuk mengukur sejauh mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam konteks transaksi jual beli. Ada juga di sini manfaat dalam penelitian saya itu. Yang pertama, penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan perlindungan konsumen di era perdagangan online. Yang kedua itu ada juga perlindungan konsumen online untuk menilai sejauh mana undang-undang tersebut dapat melindungi konsumen dalam transaksi jual beli online, termasuk aspek privasi, keamanan, dan hak konsumen. Jadi, dalam jenis penelitian saya itu, yang pertama itu ada analisis hukum, ada survei konsumen, ada studi kasusnya, ada penelitian pasarnya, ada evaluasi kebijakannya, dan ada penelitian teknologi. Dan sumber hukum juga yang dipakai ini ada data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpulan data tanpa ada perantara pihak lain, yang mana data tersebut dikumpulkan dan diolah sendiri. Dan data ini didapat dari hasil wawancara dan studi pustaka. Yang kedua juga memakai data sekunder, yaitu data yang didapat oleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya. Jadi data ini didapat dari berbagai literatur seperti perundang-undangan melalui literatur berupa ada KUH Perdata dan buku-buku hukum. Dan bahan pendukung lainnya itu yang terkait itu dengan dalam penelitian itu antara itu ada bentuk tertulis ataupun bentuk laporan yang sudah tersusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan mengenai terkait dalam hal penelitian yang dilakukan ini. Ada juga teknik pengumpulan data itu meliputi ada dengan survei, wawancara, ada analisis dokumen, observasi. Jadi observasi ini melakukan observasi langsung terhadap penjual terhadap proses jual beli online, termasuk tindakan yang diambil oleh konsumen dan penjual, serta interaksi di platform e-commerce dapat memberikan wawasan tentang pengalaman konsumen dan masalah yang muncul. Dan ada juga studi kasus. Dan teknik analisis data ini dalam penelitian ini, pengolahan data yang digunakan pada saat menulis proposal ini adalah melalui analisis kualitatif, dan data yang dikumpulkan disusun melalui dan disajikan itu secara sistematis. Setelah data tersebut dikumpulkan dan dicatat, maka data tersebut akan menjadi hasil dari objek penelitian ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.